7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang berjumpa pagi hari ini di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah bangkit dan naik ke sorga, membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Dan Dia akan kembali membawa kita ke awan-awan bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, selamat pagi Bapa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah bangkit dan naik ke sorga, dan juga menyediakan Roh-Mu yang kudus bagi kami, menuntun kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami rindu untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami rindu untuk mempersiapkan diri kami dengan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa kehadiran-Mu. Kami nantikan lebih dari siapapun dan apapun. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami, amin, dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Yesus Tuhan ditinggikan, bersama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa.
kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Sekali lagi dengan lebih tulus katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dia layak dimuliakan, naik ke surga, naik ke surga, berikan Roh. Dengan lebih sungguh katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan dengan tulus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api. Dengan tulus katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh
dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk datang menyembah-Mu. Kau telah mati dan bangkit naik ke surga, mengirimkan roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu, segala hormat kemuliaan. Haleluya. Segala hormat pujian pengagungan hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja Haleluya. Amin. Bagimu-lah segala kemuliaan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak saudara, kita boleh berfellowship dengan kiri kanan kita. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam fellowship bersama, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Masuk gerbangnya bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan
anugerahnya kekal Saya rindu selamanya. jemaat yang menyanyikan pujian ini ya. Katakan bersama, masuk gerbangnya. Gerbangnya. Amin. Bersuka, nyanyi besarkan. Masih jemaat, puji Dia. Oh oh oh, musik dan amin. Semua makhluk dengan hati bersama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segalanya. Bersama-sama. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia. Puji Dia tiuplah sangkakala, Musik dan tarian. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Katakan jemaat saja. Sebab Tuhan baik. Sebab amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerah. Dia yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Bagi Tuhan. Tuhan baik dan anugerahnya kekal selamanya. Dan ketika Dia naik, Dia menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Senada dengan surga. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bertepuk tangan, bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati anak-anak-Mu. Amin. Bersama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan,
Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersama dengan surga. Amin. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, amin. kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan di hadapan tatamu, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan semesta bersuka. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Musik memuji Tuhan. Semesta bersatu senada denganmu Tuhan di surga. Segala makhluk memuji Tuhan. Bersama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Ya, Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, membangkitkan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Oh, diselamatkan untuk menyembah, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Allah bangkit, bersoraklah. Bersama-sama nyanyikan pujian ini, katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan.
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Oh Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. sekali lagi katakan bersama, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersama katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Saya rindu jemaat katakan, Allah dahsyat di katakan, tempat Allah bangkit, kudusnya. bersoraklah. Amin. Bersoraklah Engkau yang mendengar pujian kami Tuhan. Musuh dikalahkan. Yes. Allah bangkit bersama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu yang Tuhan utus bagi kami menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kamu wanita saja naikkan pujian, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan. Amin. Dan hormat. Haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan Masih kamu wanita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Amin. tiada seperti Haleluya. Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. kaum pria, kaum bapak bersama dengan saya katakan pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama katakan, sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, saya mengundang hamba-Nya, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Engkau tiada seperti Berikan seorang tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh tiba di hari ini, hari di mana kami, Tuhan berikan kesempatan merayakan dan merenungkan kembali kenaikan-Mu ke dalam surga Tuhan, menyediakan tempat bagi kami. Layakkan setiap kami untuk pagi hari ini menyambut firman dan kebenaran-Mu, dan terlebih hamba-Mu layakkan dia menyampaikan isi hati Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami pada kesempatan pagi hari ini. Tolong pimpin dan sertai, urapi penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kami menikmati berkat dan anugerah-Mu, merasakan sentuhan tangan kuasa-Mu, memberkati kami dan mencerahkan iman percaya kami lewat firman dan kebenaran-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Dengan penuh syukur ya Bapa, kami sambut firman dan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang kita kenal dengan agama, cek, boleh dinaikkan sedikit Bung David? Iya, melalui apa yang kita kenal dengan agama, kita menjadi tahu dan kita mendapat informasi tentang apa itu surga, apa itu neraka. Ya, jadi sekali lagi, melalui agama kita menjadi tahu atau mendapat informasi tentang apa itu surga dan apa itu neraka. Dan hampir sebagian besar dari mereka yang beragama, atau bahkan bisa dikatakan seluruhnya, semua mereka yang menyebut diri sebagai orang beragama, pasti merindukan untuk sampai di surga dan terhindar dari neraka. Sekali lagi, setelah kita beragama, ya, tahu informasi tentang surga dan neraka, hampir sebagian besar bahkan bisa dikatakan semua orang yang beragama merindukan untuk bisa sampai ke surga dan terhindar dari neraka. Kalimat ini bisa digantikan dengan tidak satu pun dari mereka yang beragama ingin untuk masuk neraka, tidak ada. Semua pasti pengen masuk surga, agamanya apapun itu. Ya, dengan nama apapun juga, ada yang menyebut surga dengan nirwana, ya. Ada yang menyebut surga sebagai tempat kediaman Allah mereka, Tuhan mereka. Tapi semua sebutan itu sebenarnya hendak mewakili tempat yang dirindukan oleh setiap orang yang beragama tadi. Tempat yang dirindukan dan diharapkan menjadi tujuan akhir dari proses perjalanan hidup manusia. Setelah mereka menyelesaikan perjalanan hidup mereka itu, ujungnya mereka tiba di surga. Nah, bagi orang percaya, sebutannya bukan hanya sekedar surga, nirwana, ya, atau kalau orang Ibrani menyebutkannya samayim. Ya, kalau orang Ibrani itu punya 3 pemahaman tentang samayim atau surga. Samayim yang pertama itu atmosfer ini. Ini atmosfer ini disebut juga sebagai samayim, tempat di mana makhluk hidup bisa hidup, menghirup udara dan bisa melangsungkan kehidupannya. Samayim yang pertama, samayim yang kedua itu outer space atau luar angkasa itu juga disebut sebagai samayim. Jadi orang Ibrani punya 3 pemahaman tentang samayim. Yang pertama ini atmosfer, ya. Tempat di mana makhluk hidup ada, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Yang jelas intinya samayim yang pertama ini ada oksigennya, sehingga makhluk hidup bisa tetap bertahan hidup. Nah, tetapi samayim yang kedua adalah outer space, di mana oksigen sudah tidak ada. Itu tempat bintang, bulan, planet-planet, ya, tata surya yang lain itu ada. Kita kan menghuni salah satu dari
miliaran tata surya. Ingat ya, jadi tata surya bukan hanya satu. Tata surya kita ini baru salah satu dari miliaran tata surya yang ada di alam semesta ini. Nah, Samim yang kedua adalah itu, tempat di mana tata surya yang lain, planet, bulan, bintang, matahari yang lain, dan matahari pun bukan hanya satu ya. Dulu sekolah pernah diajarin bukan? Jadi kita pikir dulu matahari cuma satu, enggak, ada miliaran matahari juga. Nah, itu Samayim yang kedua. Nah, Samayim yang ketiga adalah surga itu tempat di mana Tuhan ada. Nah, apapun namanya, surga atau Samayim yang ketiga itu adalah kerinduan kita setelah kita mengakhiri kehidupan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan yang kekal itu. Nah, bagi orang Hindu atau orang Buddha ada sebutan nirwana, tempat akhir dari kehidupan umat manusia. Nah, syukurnya di perjanjian baru ada sebutan yang membuat kita menjadi jauh lebih dekat. Tuhan menyebutkan surga bukan hanya sekedar tahta kediamannya, kemegahannya, itu iya, ada keagungannya, ada kemegahannya, ya, ada kekhidmatan di situ. Tetapi Tuhan menyebutkan surga dengan kalimat yang lain, dengan istilah yang lain, yang membuat surga menjadi sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kita. Itulah sebabnya kekristenan punya dua istilah untuk menjelaskan sesuatu yang jauh tapi juga dekat. Orang Kristen dan juga dalam istilah-istilah teologi akhirnya dipakai juga oleh agama-agama lain, apa yang disebut dengan imanen dan transenden. Surga itu transenden, iya, transenden itu jauh, ya, dengan keagungan dan kemuliaannya nampak susah untuk dijangkau. Tapi syukur puji Tuhan, Alkitab memberikan satu istilah lain yang jauh lebih imanen, dekat dengan kita. Itulah sebabnya kata Immanuel itu menjadi kata yang lekat dengan kata iman itu. Tuhan beserta kita, Tuhan dekat dengan kita. Nah, surga yang nampak jauh itu Tuhan berikan istilah yang lain yang membuat kita menjadi jauh lebih dekat. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal yang pertama, pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ini adalah kalimat Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, beberapa waktu berselang sebelum dia naik ke surga, yang dituliskan oleh Yohanes. Dan kalimat ini diucapkan Tuhan Yesus kepada para murid sebagai persiapan dan pengingat. Kalaupun nanti aku sudah tidak ada bersama-sama dengan engkau, yakinlah bahwa tujuanku itu bukan mau meninggalkan engkau, ada sesuatu yang ingin aku lakukan buat kalian. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. 2, 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Satu istilah lain yang Tuhan jadikan sebagai pengganti kata surga adalah rumah Bapakku. Rumah Bapakku. Dan itu kata yang dekat dengan kita. Surga memang iya, indah, agung, mulia, bagus, betul gitu. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu menjadi sesuatu yang nampaknya jauh, menjadi sesuatu yang nampaknya sulit untuk dijangkau. Walaupun ketika menyebut rumah Bapa juga tidak lalu sembarangan. Tapi paling tidak dengan istilah ini membuat kita menjadi jauh lebih merasa dekat, jauh lebih merasa mudah untuk bisa difahami. Kira-kira surga itu sama seperti rumah yang kita tempati itu loh. Di mana ada kebahagiaan, di mana ada keindahan, di mana ada kekeluargaan dan sukacita di dalamnya. Amin. Seperti itu surga itu. Bukan hanya keindahan, bukan hanya keagungannya, bukan hanya kemegahannya. Iya, itu ada. Tapi ada satu yang lain yang kamu juga harus
tidak boleh melupakannya. Oh, di sana ada kedekatan, kekeluargaan, sukacita dan damai sejahtera itu. Dan itu yang membuat kita harusnya setiap hari diingatkan. Surga itu seperti itu loh. Dan untuk bisa sampai ke sana, latihannya itu di sini. Amin. Latihannya itu di rumah kita itu loh. Sebelum kita bisa lulus di rumah kita masing-masing, sebenarnya kita belum lulus atau belum layak untuk sampai di sana. Sederhana? Sangat sederhana. Justru dengan menggunakan kata surga itu seringkali kita melupakan nilai esensi yang harusnya kita perjuangkan ketika kita di bumi ini. Wah, pokoknya ngerti tentang Tuhan, faham tentang Tuhan. Ngerti tentang surga itu seperti apa, tapi melupakan bagaimana membangun rumah tangga dan keluarga yang baik. Jadi tujuan Tuhan menggunakan kata ganti surga dengan rumah Bapa, itu demi mengingatkan kita, kayak gitu loh. Situasi di surga nanti tuh kayak gitu loh. Nah, kamu bisa nggak? Saya tanya sama Bapak Ibu saudara sekalian, bisa nggak kira-kira kita nyampe di sana? Halo? Halo? Ngangguknya nggak jelas, ngangguknya ragu-ragu, ngangguknya bingung. Karena belum terbiasa kita memahami surga dengan cara yang berbeda. Kita memahami surga dengan keagungan, kemegahan, teologi-teologi tentang Tuhan dan segala macam hal yang justru membuat kita lupa caranya adalah ketika kita menyelenggarakan rumah tangga dan keluarga kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baru kita bisa dilayakkan ke sana. Yang sepakat katakan amin. Ya, jangan muluk-muluk dulu, kita pasti akan sampai di sana. Tapi untuk bisa sampai di sana, dimulai dari sini. Apa? Untuk sampai di sana dimulai dari sini. Enggak jauh-jauh. Enggak jauh-jauh. Nah, persoalannya seringkali enggak di sinilah. Di sini jemaat-jemaat SDC itu jemaat-jemaat yang tulus, rendah hati dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin ya. Mukanya cembetut gitu kan, nggak tahu Pak, emang Bapak tahu? Iya, saya tahu dong, ini kan teman-teman saya semua, paling tidak saya merasakan itu gitu. Tapi paling tidak ayo kalau ada kejanggalan mari kita berusaha memperbaiki. Untuk sampai di sana itu dimulai dari sini. Itulah sebabnya pentingnya beresnya rumah tangga dan keluarga kita itu kita perjuangkan. Nggak mudah memang. Saya tahu setiap kita punya pergumulan itu. Baru kemarin saya diskusi dengan beberapa teman begitu ya. Mereka menceritakan, aduh Pak. Sampai dia nggak bisa cerita. Sampai dia nggak bisa ngomong gitu. Terus ada apa? Kenapa? Wah, gitu. Dan satu kata saja yang dia sebutkan. Keluargaku Pak. Wah udah sudah satu sebutan itu udah mewakili banyak hal gitu. Dan itu perjuangan yang berat. Kerjaannya, wah dia orang yang berhasil. Hubungan dengan teman-teman, oh dia dihormati sekali. Dia menjadi orang yang dihargai di lingkungannya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Aduh Pak, rasanya, uang mah saya punya. Kenalan saya banyak, tapi waktu di rumah rasanya saya tidak menemukan kebahagiaan itu. Dan itu yang seringkali juga dilupakan gereja. Wah bicara tentang Tuhan, bicara tentang perpuluhan. Bahkan hari ini berdebat ada yang pro perpuluhan, ada yang enggak pro perpuluhan. Kalau enggak mau ya sudah gitu aja loh. Ya toh. Tapi kalau mau ya sudah jalankan saja. Tuhan tahu kok pada dasarnya bukan masalah dogmatikanya yang terpenting. Dogmatika penting, tapi bukan segalanya. Akhirnya ada berdebat, berantem gitu ya. Yang satu ngomongin menurut logika ini, wah iya betul, menurut logika itu. Tapi ujung-ujungnya hanya sekedar ingin menunjukkan hegemoni, ya kebanggaan dia bahwa dia tahu ini, dia tahu itu. Yang lagi ngetren itu perdebatan tentang perpuluhan. Kalau di SDC, yang terpenting kerinduan hatimu mempersembahkan apa yang kau miliki bagi Tuhan, itu cukup, amin. Mau perpuluhan kayak mau namanya, mau persembahan syukur kayak mau apapun, kalau tidak dengan rasa syukur nggak ada gunanya. Tapi mau ada sebutannya ditambah lagi dengan rasa syukur, wah itu luar biasa. Nggak apa-apa.
Faktanya memang ada di dalam Alkitab perpuluhan, tinggal kita menjalankannya dengan ketulusan. Kita ini menjalankannya karena kalkulatif, sehingga ada kalkulasi di situ, atau memang kita sadar, ya sudah, ini memang bagian yang harus kita lakukan, tidak masalah. Betul saudara? Nah, tapi kembali kepada apa yang kita diskusikan, atau saya sampaikan di pagi hari ini. Persoalan utamanya adalah ketika kita tidak memahami bahwa ini bagian yang ternyata sudah cukup lama ditinggalkan. Proses yang terus dibiarkan. Bahkan ada gereja yang menegaskan, udah itu pergumulan masing-masing, selesaikan saja dengan kedewasaan. Iya, tapi bagian ini menjadi bagian yang akhirnya tidak menemukan solusi dan tidak menemukan arahan, guidance dan didikan. Nah di SDC ini kami rindu, ayo mulai dari situ. Kalau kita merindukan rumah Bapa yang adalah rumah kita di surga itu, mari kita mulai membiasakan diri, value, nilai-nilai dan tabiat yang diharapkan ada di sana, dimulai ketika kita ada di bumi ini. Nah bicara rumah, kalau orang barat dalam bahasa Inggris kita tahu ya, ada yang namanya house. House itu bicara bangunannya, ya. Tapi ada yang namanya home, itu bicara suasananya, betul ya. I'm feel homey kalau di sini, merasa apa ya, menemukan rumah sebenarnya itu gitu, diterima nyaman gitu ya suasananya. Kalau house itu bangunannya. Nah kalau orang Indonesia ya hanya rumah saja, rumah. Dua-duanya tidak salah dan dua-duanya tidak menjadi jauh lebih benar dari yang lainnya, enggak. Hanya persepsinya saja, sudut pandangnya. Kalau orang barat itu memahami ya konsep rumah itu dari istilahnya dan realitasnya. Tapi kalau orang Indonesia memahami dari sisi idealismenya. Kalau rumah itu ya harusnya ada suasana rumah di dalamnya, bukan hanya bangunan. Salah? Enggak ada yang salah. Orang barat memahami dua konsep, ini istilah dan ini realitasnya. Orang Indonesia berharap kalau membangun rumah ya harusnya bukan hanya bangunannya, termasuk di dalamnya adalah suasana kekeluargaannya tadi, suasana ketenangan, kedamaian, sukacita, ya. Dan merasa diterima itu juga ada di dalamnya. Kalau tidak ada itu ya itu bukan rumah, cuma bangunan gitu. Nah, orang Yunani ternyata sama kayak orang Indonesia. Alkitab itu tidak memiliki sebutan lain untuk rumah selain oika atau oikos. Jadi lebih alkitabiah orang Indonesia, saudara. Jadi oikos, oika, itu dimaksudkan bukan hanya bangunannya, tetapi juga kekeluargaannya. Bahkan kata oikos itu dimengerti pula sebagai keturunan dari keluarga. Jadi keseutuhan dari sebuah keluarga itu dijelaskan dalam kata oikos itu. Dan sama, orang Indonesia juga memahami itu. Nah orang barat juga tidak salah, mereka berusaha menegaskan kalau hanya bangunan gak ada gunanya, harus ada feel homey-nya di situ. Merasa diterima, merasa berumah gitu loh. Menikmati bangunan itu sebagai sesuatu yang layak disebut sebagai tempat berlindung, bernaung, dan menemukan keteduhan. Dua-duanya kalau digabungkan sama. Nah perasaan-perasaan itu, atau suasana, atau bahkan bukan hanya perasaan dan suasana, realitas yang diharapkan bisa kita rasakan, itulah yang Tuhan harapkan juga bisa kita bangun sejak dari sekarang. Sehingga ketika nanti kita sampai di sana, kita bukan menjadi orang-orang yang kebingungan, bukan menjadi orang-orang yang syok, kaget, dan tidak tahu harus bagaimana. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan value dan budaya itu. Dan ketika kita membangunnya di rumah kita, di kehidupan kita setiap hari, maka ketika kita nanti sampai di sana, udah gak kaget lagi, wah aku memang sudah biasa seperti ini. Sudah terbiasa menjalankan ini semua. Nah kalau bicara rumah yang kedua, biasanya ada beberapa hal ini yang ada di dalamnya. Sama seperti di rumah Bapakku itu, kata Tuhan Yesus. Yang pertama, sebuah rumah itu pasti punya kepala rumah tangganya. Amin. Ada yang mengepalainya. Nah kalau bicara rumah di surga, sudah barang tentu kepala rumah tangganya siapa saudara? Siapa? Tuhan. Kalau di sini yang menjadi kepala rumah tangga siapa?
Enggak ada yang berani jawab. Siapa? Siapa? Enggak, wakilnya Tuhan di rumah itu siapa, Bu? Suami. Ada yang masih rebutan, enggak, kepala rumah tangganya saya. Oh, enggak bisa. Alkitab menegaskan kepala rumah tangganya. Lo lihat, untuk satu hal sederhana ini saja kita sering berebut kok, sering berantem gitu. Menjadi sesuatu yang unik dan aneh, nggak mungkin bisa ke sana. Wong di sana itu rumah tangganya, ya kepala keluarganya hanya satu, nggak bisa rebutan. Saya aja Tuhan, nggak bisa saudara. Kepala rumah tangganya di surga siapa? Tuhan. Kepala rumah tangganya di rumah di bumi ini siapa, Pak? Bu? Suami. Iya. Pak Oki langsung tuh, paham gitu. Kita harus tahu itu. Bagian ini saja sering banyak rumah tangga Kristiani belum lulus. Lalu, wah aku pasti masuk surga. Surga yang mana? Ayo tanya, surga yang mana? Nggak bisa, karena regulasinya, aturannya adalah hanya satu kepala rumah tangganya. Nah tapi kalau saudara nanti ke Amerika atau di beberapa negara barat agak menjadi aneh. Kenapa? Karena mereka bisa tinggal serumah walaupun tidak menikah. Dan kepala rumah tangganya itu bisa bergantian. Kenapa? Karena memang mereka secara resmi belum dilegalisir sebagai suami dan istri. Wah, masuk iya, saudara boleh itu. Satu kali saya nonton satu film, ya film produksi Amerika gitu yang berbicara tentang kenyataan itu di Amerika. Sehingga mereka bingung gitu. Bingung kenapa? Ketika mereka harus berurusan dengan pajak, itu harus ditetapkan. Kepala rumah tangganya jadi siapa nih? Karena di situ menunjukkan kalau kita kan nomornya suami itu 0, betul ya. Lalu kalau istri itu belakangnya 1. Sudah bayar pajak nggak sih? Tahu kan itu? Kan 0. Lalu kalau istri itu 01 gitu ya. Nah biasanya itu harus ditetapkan. Ini yang suami siapa, yang istri siapa. Kalau di kita gampang. Tapi kalau di luar negeri, mereka boleh tinggal serumah tapi belum menikah. Tapi pajak harus tetap dibayar. Nah untuk mensiasati itu, kalau di Amerika atau di negara-negara barat, itu mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Tahun ini kepala rumah tangganya yang perempuan dah gitu. Wah ibu-ibu, wah kalau begitu terapkan saja Pak, begitu enggak bisa. Alkitab tidak mengajarkan itu. Nanti tahun depan bisa ganti yang laki-laki. Itu dalam tujuan untuk menegaskan siapa yang mengelola keuangan di dalamnya itu. Nah itu cerita di tempat di mana tidak menikah boleh tinggal serumah. Kan kalau secara regulasi kekristenan kan tidak ada yang seperti itu, betul? Kalau tinggal serumah itu harus menikah. Nggak bisa tinggal serumah belum menikah, itu pelanggaran berat dan dosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya institusi pertama yang dilegalisir oleh Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu apa? Pernikahan. Ingat baik-baik, kekristenan mengajarkan itu. Tidak ada tinggal serumah sebelum menikah. Kalau tinggal serumah harus sudah menikah. Wah old school banget. Enggak, itu bukan old school. Itu yang sampai hari ini masih ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi perkumpulan-perkumpulan seperti itu, karena istilah berikutnya adalah apa? Kumpul kebo, kan gitu kan perkumpulan jadi istilahnya itu. Ya, atau hubungan-hubungan seperti itu adalah hubungan-hubungan yang salah. Nah kembali kepada perbincangan kita hari ini. Yang pertama adalah sebuah rumah itu punya kepala keluarga. Nah kepala keluarga di surga itu adalah Tuhan. Nah kepala keluarga di bumi itu adalah suami dan tentu mewakili Tuhan. Nah di sini pentingnya. Jika bukan Tuhan yang engkau wakili, maka pada dasarnya kepentingan dirimu sendiri dan kepentingan dunia yang kau wakili, dan akhirnya bukan kehendak Tuhan yang dijalankan di dalam sebuah rumah atau keluarga yang kita huni. Nah jika ada hal yang seperti itu, maka pasangan di sebelahnya yang adalah istri berhak menegur sebagai proses ya menggenapkan firman Tuhan bagi para istri, bahwa istri itu adalah apa? Penolong. Kamu nih Pak, kamu wah udah. Karena suami juga kadang-kala tidak bisa menegakkan keadilan di rumahnya. Suami juga tidak bisa menjadi representasi kehendak Tuhan. Nah mari kita sama-sama bertarung para bapak-bapak di sini.
Berjuang untuk menjadi representasi kehendak Tuhan, representasi Tuhan sendiri. Karena kalau tidak, Tuhan akan menegur engkau dengan keras pasti. Dengan cara apapun, entah dari istrimu. Jangan dianggap dia akan merongrong dirimu, tidak. Itu mungkin cara Tuhan untuk menegur dirimu karena engkau tidak mampu menjadi representasi Tuhan. Bisa jadi dengan cara yang keras. Tuhan izinkan istrimu menegur dan menasehati engkau. Karena ternyata engkau bukan suami yang layak untuk dibanggakan. Suami yang ternyata memang layak untuk digantikan oleh Tuhan sendiri. Halo? Amin. Bisa karena kita tidak berfungsi apa-apa sebagai suami. Nah itu karena salah siapa? Kesalahan kita para suami. Karena pada akhirnya bisa jadi para istri itu bisa terpisah dengan suaminya walaupun dia masih menikah, betul. Suaminya entah kemana, siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Tuhan sendiri bagi mereka. Halo? Betul saudara? Nah kalau sudah seperti itu, betapa pedih hati seorang istri. Saudara. Gimana? Aku masih menikah, tapi aku tidak punya kepala rumah tangga. Betapa pedih hati para istri yang seperti itu. Jadi jangan lalu netralisir dengan cara tetap tunduk bu. Iya betul. Tapi ternyata si suami ini adalah orang-orang yang tidak bisa mendapatkan ketertundukan yang layak dari para istri. Sehingga Tuhan menggantikan posisi suami itu secara langsung sebagai kepala rumah tangga. Nah jangan sampai seperti itu bapak-bapak sekalian. Mari kita berjuang menjadi suami yang menaungi istri. Menjadi suami yang memperagakan kebenaran. Karena itu pun bagian kita sampai satu saat kita sadar. Oh iya ya, ini yang aku pelajari selama hidup ini. Ketika sampai di surga kita tahu benar nih. Itulah sebabnya kita dilayakkan untuk tiba di sana. Nah, saya yakin pada bagian ini pun para istri akhirnya juga bisa menemukan tempatnya. Iya, aku harus menegur, menasihati, mendukung dan mendorong suami untuk akhirnya berhasil menjadi kepala rumah tangga yang baik. Tidak mudah, siapa bilang mudah? Itu tadi ada banyak istri yang akhirnya terpisah dari suami, tapi dia harus bertarung dalam kehidupan nyata. Tidak tahu harus mengikuti panutan siapa, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang turun. Tapi betapa celaka ketika kita juga melihat banyak rumah tangga yang terpecah dan tidak bisa lagi disembuhkan dan rusak. Dan rasa-rasanya mereka memang harus terpisah begitu saja dan hidup tanpa tuntunan. Dan kalau orang tua sudah seperti itu bagaimana anak-anaknya? Betapa memedihkan dan menyulitkan kehidupan bagi mereka, anak-anak yang terpisah dari orang tua dengan gaya hidup yang seperti itu. Tapi tetap Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi setiap mereka. Tapi jangan sampai caranya itu adalah cara yang seperti itu. Sebisa mungkin kita berjuang. Istri kita, anak-anak kita, suami kita adalah orang-orang yang terus ada di rengkuhan kita. Sampai mati nanti kita bisa bersama-sama masuk surga. Mau amin? Kan itu yang kita rindukan. Semua tadi kan. Kita ajari kita anak-anak kita untuk beragama. Tujuannya supaya mereka kenal surga itu seperti apa. Dan tujuannya ke sana. Mari tempatkan kepala rumah tangga pada posisi yang seharusnya. Dan jadilah kepala rumah tangga seperti yang seharusnya. Jangan sembrono, itu kepercayaan yang mewakili Tuhan. Bukan kepercayaan yang hanya dilegalisir oleh pemerintah dan gereja, bukan. Tetapi Tuhan sendiri tadi yang pertama sekali melegalisir hierarki dalam keluarga itu. Suami berperan dengan baik. Istri berperan dengan baik. Artinya istri mendukung kepala rumah tangga, anak-anak juga berperan dengan baik. Maka kita membiasakan diri, memperagakan value yang dimiliki rumah kita di surga nanti. Nah yang kedua selain kepala rumah tangga, dalam sebuah rumah itu pasti punya value, punya aturan. Betul ya? Nah untuk ini kita belajar. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, untuk memahami oikos itu dengan lebih sungguh. Rumah, house atau home itu dengan lebih benar. Mazmur 119. Wah kalau kita baca itu ya, seutuh-utuhnya 119 itu sungguh meneguhkan kita betapa pentingnya kita memahami unsur yang kedua dari sebuah rumah. Bahwa sebuah rumah itu selain punya kepala rumah tangga, itu tadi, mereka punya value, punya aturan yang harus ditaati, harus dipatuhi, ditegakkan dan dijalankan bersama-sama. Yang oleh pemazmur disebutkan sebagai apa? Firman Tuhan. Mazmur 119 kita baca ayat 105.
Mazmur 119. Wah, agak lemot ini. Iya. Saya yakin berulang kali kita sudah menyanyikan lagu yang terambil dari ayat ini. Tetapi hari ini mari kita kembali menegaskan ini. Ya, bahwa dalam sebuah rumah yang membutuhkan value atau nilai yang diperagakan dalam kehidupan mereka setiap hari, ya. Rujukan yang paling kuat dan paling mendasar adalah Mazmur 119 ayat 105 ini. Apa? Mari 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur menuliskan Mazmur 119 ini dalam tujuan mengungkapkan kerinduannya bukan hanya atas atau akan Taurat Tuhan, tetapi kerinduannya untuk mengerti Taurat Tuhan, memahami, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang umur hidupnya. Ayat 109, mari kita baca. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Betapa dia bertarung, nyawa pun aku rela pertaruhkan. Hanya demi supaya Taurat-Mu itu yang aku kerjakan dan aku lakukan. Nyawa aku buang enggak apa-apa. Asal aku bisa melakukan Taurat itu. Dan value, nilai, aturan yang harus ditegakkan. Bagi setiap rumah yang merindukan rumah di surga, rumah umat percaya, satu-satunya hanya firman Tuhan, bukan yang lain. Taurat Tuhan, kalau dalam perjanjian lama, mewakili firman dan kehendak Tuhan. Aturan atau regulasi itu, bukan aturan yang lain. Wah Pak, masa nggak boleh Pak mengadopsi ya pendapat-pendapat tokoh, orang-orang pintar yang juga bagus kok buat kita. Oh iya, boleh, tidak masalah, asal tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Patokan utamanya ini loh. Yang ini saja belum tentu kok kita pelajari dengan sungguh, udah sok-sokan, wah Pak yang lain itu lebih bagus. Oh tunggu dulu, belajar dulu ini firman. Itulah sebabnya penting sekali mentransferkan kebenaran firman Tuhan itu kepada seisi rumah tangga kita. Ayo, ajak anak-anakmu, istri, suamimu cintakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita hanya mengingatkan di hari Kamis saja. Ya, oleh sebab itu SDC ya mengajak dan menganjurkan setiap jemaat dan juga setiap orang yang tergabung dengan semangat kebersamaan kita melalui SDC Church. Ayo selenggarakan ibadah doa bersama dengan keluarga. Kayaknya sederhana, tapi itu penting dan berguna sekali. Bagaimana mereka bisa setiap hari merenungkan firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak setiap hari terus kita perdengarkan itu kepada mereka. Tiap hari sudah kita perdengarkan kepada mereka saja, faham mereka akan kebenaran firman Tuhan? Jangankan anak-anak kita sendiri saja kadang-kala belum tentu faham. Lalu kita merasa tahu value di surga, aku udah faham, aku udah tahu. Tadi karena sudah ngerti teologinya, sudah ngerti pendapat-pendapat ahlinya. Oh enggak, bukan itu. Pendapat ahli penting, teologinya penting. Tapi mengerti firman secara mendalam melalui pergumulan pribadi itu jauh lebih penting. Amin. Dimulai dengan ayo, kita punya waktu. Jadi kalau Kamis itu diingatkan bukan hanya, wah Pak Andre cuma ngingetin Kamis, oh enggak, tiap hari maksudnya. Nah kalau tiap hari diingatkan nanti kan saudara mau ngomong pasti, oh Pak Andre ini resek banget. Wah ini WA aku penuh isinya cuman linknya dari Pak Andre mulu. Ada yang ngomong begitu, tiap ada acara ada linknya Pak Andre. Biarin aja gitu, itu aja baru tiap minggu atau tiap ada acara ibadah doang loh. Atau hari Rabu dan Senin gitu. Belum setiap hari. Coba bayangkan kalau tiap hari diingatkan, jangan lupa berdoa loh. Jangan lupa ajak suamimu, jangan lupa. Saya berusaha menggunakan beberapa kalimat yang paling tidak sok menggurui atau gimana. Tetapi saya mengungkapkan kenyataan dan realitas kehidupan itu dalam mengingatkan, ayo doa bersama. Beberapa kata yang saya ingat itu, keluarga itu adalah surga kita yang pertama loh. Betul kan? Ya terserah kalau ada orang menganggap, oh enggak Pak, iya. Kadangkala kita melupakan surga yang pertama Tuhan anugerahkan itu sebagai tempat kita menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita itu. Mari kita bersama-sama mempertahankan dan memperjuangkan.
agar suasana surga itu tidak hilang dari kehidupan keluarga kita. Indah loh. Kita bisa membangun surga dimulai dari rumah tangga dan keluarga kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan mengenal surga yang sesungguhnya seperti apa kalau kita tidak pernah mau belajar value dan nilainya. Value dan nilainya adalah kebenaran firman Tuhan itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, apa? Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pas selesai, pas ketemu chordnya. Iya, waktu kita bimbang, waktu keluarga kita ragu, waktu keluarga kita nggak tahu harus kemana, kita tahu firman yang menuntun kita loh. Dan kita tahu lewat kebenaran itu membuat keluarga kita terjaga, on the track. Dan itu yang membuat kita betul, nanti tracknya pasti nyampe ke sana. Nggak bisa, pasti arahnya ke sana kalau kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang belajar saja bisa menyimpang loh. Itu kan, ahli Taurat dan orang-orang Farisi kan ditegur Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Itu kan ajaran agama yang diambil dari mana? Dari belajar firman. Yang sudah belajar saja bisa menyimpang loh. Apalagi nggak pernah belajar. Kecuali jenius. Yang jenius saja belajar nggak? Belajar. Hanya waktu belajarnya mungkin lebih sedikit. Tuh aku udah ngerti. Itu kalau bicara logika pelajaran, ilmu pengetahuan. Ini bukan cuma ilmu pengetahuan. Tetapi jalan menuju rumah kita di surga. Jalan menuju rumah Bapa yang kekal itu. Berarti lebih sulit. Bukan cuma cerdas secara akal pikir. Bukan cuma cerdas secara kemampuan, keahlian, bukan. Tetapi cerdas secara batin, bagaimana kita mengenali kehendak Tuhan itu. Dan mengerjakannya dalam hidup nyata kita. Itu bukan hanya setengah dari kehidupan kita. Sepenuhnya dari kehidupan kita direnggut demi mengerti dan memahami. Dan melakukannya. Dan bagaimana bisa melakukan? Ngerti saja tidak pernah mau tahu. Gak mungkin bisa nyampe sana saudara. Dan mari kita belajar bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi rumah tangga dan keluarga kita. Terang bagi kehidupan dan perjalanan kita menuju surga. Betapa indah itu. Tapi harus rela belajar. Mati-matian. Nyawaku pun rela aku pertaruhkan. Wah, ini kalau mengingat penulis Mazmur 119 ini kita mengingat betapa dia sangat mencintai Taurat Tuhan. Betapa dia merindukan Taurat Tuhan. Tidak dituliskan apakah ini Daud yang menulis atau siapa. Tapi pemazmur yang merindukan agar Taurat Tuhan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Kehidupan pribadi mereka. Dan seluruh aktivitas hidup yang mereka jalani. Prosesnya tidak mudah, tapi ayo kita perjuangkan itu setiap hari. Jangan lelah, jangan pernah menyerah dan percayalah ketika kita memilih Sang Firman, tidak akan mungkin Sang Firman itu mengecewakan kita. Dia pasti menuntun langkah hidup kita sampai kesudahannya. Amin.
Sepakat untuk itu? Mari kita belajar bersama-sama. Tidak mudah, mahal harganya. Semahal hidup kita, nyawaku ku pertaruhkan, tidak masalah. Penulis Mazmur ini dengan kokoh menorehkan kalimat itu. Asal aku bisa melakukan firman dan kebenaran-Mu itu. Nah, bagian yang ketiga di dalam rumah itu yang diharapkan adalah kesadaran akan wilayah. Nah, kalau bicara wilayah rumah Tuhan itu, apakah hanya batas kanan kiri muka belakang? Enggak, tapi segenap hidup kita wilayahnya. Yang diperbaiki, yang dikelola, yang dijaga itu adalah segenap hidup kita. Bukan hanya sebagian, bukan hanya sepenggal, bukan hanya separuh, tapi seluruh bagian hidup kita. Harus diterangi, dikrino, yang pernah saya jelaskan itu. Krino itu mengadili, menghakimi, sama seperti sebuah benda yang ditaruh di tempat terang. Sisi kanan seperti apa, sisi kiri seperti apa, sisi bawah atas seperti apa, muka belakang, sampai jelas, oh ini batu ternyata. Dan itu indah, saudara. Akhirnya bersih kok, yang kotor-kotor dikerat, yang gak penting-penting ya dibuang, udah ngapain juga dibawa-bawa. Toh akhirnya ke sana kita gak bawa apa-apa kok. Betul kan? Ayo kita bertarung. Wilayahnya bukan hanya garis sepadan bangunan, kan gitu kan kalau kita bangun rumah. Karena saya lagi renov jadi saya tahu. Ada beberapa bagian yang ini nggak boleh, ini jalur hijau. Bukan cuma itu, bahkan yang jalur hijau pun itu harus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya namanya saja jalur hijau, ada batas luar, ada batas dalam. Tapi harus diterangi, harus diperjelas bagiannya mana. Harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, itu kira-kira. Nah, regulasi sudah kita pelajari. Kesadaran akan siapa yang menjadi kepala rumah tangga di dalam kehidupan kita. Kita sudah pelajari. Tinggal bagaimana menerapkannya di seluruh bagian hidup kita. Sungguhkah kita krino, menerangi semua itu dengan kebenaran yang kita pelajari. Dan menerapkan dan menjalankannya sesuai dengan kehendak Bapa yang adalah kepala rumah tangga kita itu. Day by day, hari demi hari, step by step, langkah demi langkah. Akhirnya kita bisa membudayakan value, nilai-nilai rumah keluarga Allah menjadi nilai-nilai dan value, regulasi, aturan, ya, dan budaya tadi, kebiasaan yang terus kita peragakan dan kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Dan ketika kita nanti tiba di sana kita enggak kaget, udah enggak terkejut lagi. Oh iya, memang ini bagianku, udah biasa dan enggak masalah. Dan dengan sendirinya kita menjadi orang-orang yang bukan diistimewakan, tidak perlu diistimewakan karena memang sejak dari awal kita memperlakukan diri kita istimewa. Dan di sana kita termasuk orang-orang yang memang bersama-sama memperjuangkan itu. Dan memang tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Butuh effort, butuh perjuangan itu, butuh usaha. Sampai pada akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang sanggup menyelesaikan perjuangan yang memang ditetapkan bagi setiap kita. Dan kita menyelesaikannya dengan cara yang benar. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, terang bagi imani firman-Nya, terang bagi jalan kami, terang bagi jalanku. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih kalau Kau mengingatkan kami bahwa rumah kami ada di surga sana. Rumah Bapa yang ada banyak tempat untuk kami bisa tinggal bersama-sama, menikmati kebahagiaan kekal selamanya. Namun ajari kami untuk tahu bahwa perjuangan kami adalah sejak dari bumi ini. Untuk mendapatkan tempat di surga adalah ketika kami sadar betapa rumah kami di bumi ini kami pertanggungjawabkan dengan benar. Kami bertarung bahwa firman dan kebenaran-Mu adalah nilai bagi hidup kami. Kami rindu memperagakannya di sepanjang umur hidup kami. Kami tidak tahu sekuat apa kami harus memperjuangkannya, namun kami bersyukur ada Tuhan yang menguatkan kami, ada Tuhan yang memampukan kami untuk memperjuangkan dan menyelesaikan pertandingan iman itu sampai pada akhirnya. Kami bersyukur buat firman dan kebenaran-Mu. Mampukan kami melakukannya dalam hidup nyata kami ya Bapa. Dengan penuh syukur kami sudah sambut firman dan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersyukur katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu bersama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan. Mari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Dan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, terima kasih untuk kepastian yang Tuhan beri kepada kami bahwa Engkau telah menyediakan rumah bagi kami di surga. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami juga mau bersama-sama bersatu hati, kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, dan kami akan beri dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia.
memulihkan hatiku, tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang menyanyikan lagu ini. Tiap langkahku, tiap membimbingku. Amin. Masih Bapak Ibu Saudara katakan, ya. Ya Tuhan yang pimpin. Amin. Di rumah Bapa yang bakar, bersama-sama tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. hati kami tetap tenang teduh. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. di rumah Bapa, Di rumah Bapa surga yang bakar. amin. Di rumah Bapa, Di rumah Bapa surga yang bakar. puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan ada beberapa pengumuman. Kami mengundang mungkin Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu luang setiap hari Jumat jam 12 siang. Di sini ada ibadah karyawan yang bertempat di gereja kita ya, di Wisma Selipi. Dan untuk besok, Jumat besok itu mengambil tema menarik. Lebih mudah mencari uang daripada mencari Tuhan. Yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Dino Lesilolo. Dan yang terakhir kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah Minggu 21 Mei 2023 pukul 9 oleh pembicara Pastor Ari Kiswanto yang mengambil tema perjalanan iman. Baik, demikian pengumuman pada pagi hari ini dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu dan saya undang Pastor Andreas Agus untuk menutup. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami, ibadah kembali merayakan dan merenungkan kenaikan-Mu ke dalam surga Tuhan, yang membuat kami sadar betapa Engkau mempersiapkan rumah bagi kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang melayani kami pagi hari ini, berkat dan anugerah Allah tercurah bagi hidup mereka. Dan tak lupa kami juga membawa setiap pergumulan sidang jemaat-Mu, apapun itu Tuhan, dalam kesulitan ekonomi, persoalan hidup yang berat, dan rasanya sulit untuk dapat mereka selesaikan. Kami percaya Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami juga membawa setiap pergumulan dari gereja-Mu, SDC Church ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, gereja ini milik-Mu dan biarlah kami persembahkan semua bagi kemuliaan nama-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kini saatnya kami hendak kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Bapa, kami rindu sebelum kami pulang. Kami menerima dan menyambut berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan curahkan dan limpahkan bagi hidup kami. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, bukalah kehidupanmu dan terimalah berkat anugerah dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Allah Roh Kudus, menaungi dan menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan kita sekalian, dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.